Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi, masih seulasan seputar permasalahan hukum. Dan kali ini saya akan berbicara mengenai permasalahan terkait organisasi masyarakat. Paradigma yang muncul di masyarakat terkait ormas. Kebanyakan orang-orang berpikir tentang ormas dalam tanda kutip pandangannya miring, tindak kekerasan, arogansi, dan lain sebagainya. Saya akan ulas tentang ormas dalam video yang kali ini. Ormas atau yang biasa dikenal dengan kepanjangan dari organisasi masyarakat sebetulnya memiliki definisi dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat, yaitu organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dari definisi ormas sendiri berdasarkan Undang-Undang Organisasi Masyarakat memiliki arti yang mana fungsi ormas sendiri sebetulnya menunjang proses pembangunan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kenegaraan. Untuk ormas sendiri dipayungi atau dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Bagaimana dengan stigma yang muncul di masyarakat terkait kegiatan organisasi masyarakat yang dalam hal ini erat kaitannya dengan proses penagihan hutang atau jasa penagihan hutang yang di dalam pelaksanaannya kerap kali dibumbui oleh tindakan dalam tanda kutip arogansi, kekerasan, dan lain sebagainya. Berbicara proses penagihan hutang, kegiatan ini sebetulnya diizinkan, dan ketika kita berbicara peraturan otoritas jasa keuangan diatur mengenai dibolehkan perbankan atau perusahaan pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses penagihan. Dan hal ini tentunya akan memunculkan peluang bisnis yang kebanyakan dilakukan dan dijalankan oleh organisasi masyarakat. Jadi ketika berbicara ormas yang dalam proses pelaksanaan kesehariannya melakukan kegiatan usaha dalam tanda kutip berkaitan dengan proses penagihan, ini sah menurut peraturan otoritas jasa keuangan. Bahkan Bank Indonesia sendiri melalui surat edarannya memberikan payung hukum terhadap proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku pelaksana jasa penagihan. Lalu bagaimana dengan proses di lapangan yang kerap kali dalam prosesnya memunculkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan OJK maupun Bank Indonesia? Jadi saya jelaskan, tindakan yang terjadi di lapangan di sini adalah perbuatan dari oknum. Dan ketika tindakan yang mengerucut pada penganiayaan, kekerasan sesuai yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ada proses di mana kita bisa menempuh upaya hukum berupa laporan dan lain sebagainya. Dan ketika pembahasan seputar organisasi masyarakat ini saya kaitkan dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini, yang mana seorang tokoh masyarakat yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua dari ormas yang dalam hal ini identik dengan Ormas Kepemudaan Indonesia Bagian Timur atau Daerah Indonesia Bagian Timur. Dalam sudut pandang bisnis, saya menilai yang bersangkutan adalah seseorang yang smart, yang mana yang bersangkutan memanfaatkan peluang bisnis yang terjadi di dalam masyarakat. Peluang bisnis yang saya maksudkan bisa jadi salah satunya adalah jasa penagihan yang dalam hal ini dinaungi sama peraturan dan undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi ketika kita berbicara organisasi masyarakat dengan jumlah anggota yang sangat besar, tentunya di sini membutuhkan hal-hal yang lebih detail dalam proses pengaturan anggotanya. Dan ketika terjadi miss di lapangan yang mana anggotanya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar ketentuan hukum, hal ini akan sedikit banyak berdampak terhadap nama keseluruhan ormas tersebut. Dalam hal proses penanganan perkara hukumnya ketika diketahui dalam pekerjaannya terjadi pelanggaran. Tentunya di sini harus
pastikan dulu apakah tindakan yang dilakukan anggota yang di lapangan atas dasar perintah dari pimpinan atau inisiatif yang muncul karena loyalitas terhadap pimpinan. Dan tentunya proses penanganannya harus dalam kondisi yang teliti, karena asas praduga tak bersalah berlaku di sini. Jadi dalam hal ini saya mencontohkan tidak berarti menyudutkan salah satu ormas saja. Saya mengambil contoh salah satu ormas tersebut karena pada saat penayangan video ini, hal ini lagi sering dibicarakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun di media. Oke, pembahasan tentang ormas ini bisa saya simpulkan bahwasannya organisasi masyarakat adalah sah dan memiliki payung hukum. Dan terkait pekerjaan sebagian ormas yang dalam hal ini berkaitan dengan proses jasa penagihan, pekerjaan ini sah karena memiliki payung hukum baik dari Surat Edaran Bank Indonesia maupun peraturan OJK. Terkait tindakan yang salah yang muncul di masyarakat dalam proses penagihan dan lainnya, tentunya kita sebagai warga negara memiliki hak untuk dilindungi dalam bentuk ketika terjadi pelanggaran, entah itu sifatnya penganiayaan dan lain sebagainya. Kita bisa menempuh upaya hukum pidana dengan pasal-pasal pidana yang sudah sering saya sebutkan di video sebelumnya. Dan tentunya dalam proses itu kita harus cermat, karena ketika berbicara pidana, kita harus memiliki alat bukti yang cukup. Jadi kita harus cermat mengumpulkan bukti tersebut. Oke, masih dalam pembahasan seputar hukum. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap bekerja, tetap optimis, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.